Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di menara kuno di mana cahayanya ringan, sekelompok orang telah berkumpul di sekitar Xiaoyan dan Wu Hao yang matanya tertutup rapat. Di antara mereka mengeluarkan tawa lembut dan melakukan banyak percakapan pribadi. "Buat jalan, Penatua Liu datang!" Teriakan tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan manusia. Segera kerumunan itu dengan cepat membelah dan membentuk jalan kecil. Di dalam menara ini, posisi penatua adalah yang terbesar. Siapapun yang berani menyinggung mereka tidak akan berakhir dengan baik. Dengan hanya secara acak meminjam beberapa kekuatan posisi untuk menghalangi Anda, dia dapat menyebabkan Anda tidak memiliki air mata lagi untuk menangis, bahkan jika Anda menginginkannya. Ketika kerumunan manusia terpisah, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan kasar perlahan-lahan masuk. Tatapan senyumnya menyapu tubuh Xiaoyan dan Wu Hao yang kaku dan tidak bergerak. Dia tertawa dan berkata, "Sebenarnya ada anak kecil yang tidak mengetahui kekuatan langit dan bumi. Mereka sebenarnya bahkan tidak repot-repot untuk melaporkan upaya awal mereka memasuki menara pemurnian Ki Api Langit. Kesulitan ini adalah sesuatu yang akan mereka derita terlalu parah," ucap Penatua Liu itu. "Hahaha, selalu ada siswa baru yang ceroboh setiap tahun yang dengan tidak sabar memasuki menara pemurnian Ki Api Langit. Mereka layak menderita kesusahan ini." Tawa yang sangat gembira meletus dari kerumunan manusia. Meskipun kecepatan latihan di dalam menara agak cepat, itu bagaimanapun masih sedikit membosankan. Siswa yang lebih tua ini secara alami senang melihat situasi di depan mereka. Siswa baru masuk dan memberi mereka hiburan. Para siswa baru saja memasuki akademi dalam. Wajar jika mereka tidak mengetahui aturan di sini. Apa yang bisa ditertawakan, ucap Penatua Liu. Suara samar dan jelas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang segera mengikuti suara itu dan melihatnya, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna perak. Wanita muda itu tinggi, wajahnya mungkin terlihat kurus, tetapi itu adalah kecantikan yang langka. Kulitnya putih seperti salju dan alisnya seperti lukisan. Hal yang paling mengejutkan orang adalah bahwa rambut panjang wanita ini yang berkumpul di pinggangnya sebenarnya adalah warna perak yang langka. Rambut berwarna perak cocok dengan gaun berwarna peraknya, menyebabkan seluruh tubuhnya melepaskan posisi dingin dan samar yang mengusir orang-orang sedemikian rupa, sehingga mereka berada ribuan kilometer jauhnya darinya. Itu menyebabkan orang lain memiliki perasaan bisa melihat dari jauh, tetapi tidak dapat menyentuh. Tatapan semua orang menyapu wanita berpakaian perak ini sambil tetap diam. Mata mereka awalnya terpesona dengan kegaguman yang dimiliki seorang pria untuk seorang wanita. Namun ada juga rasa takut bercampur dengan pemujaan itu. Setelah wanita berpakaian perak ini membuka mulutnya, tawa yang sombong hampir menghilang dengan segera. Dari sini dapat dilihat bahwa wanita ini harus menjadi bagian dari fraksi yang kuat. Kalau tidak, di tempat ini di mana kekuatan dihormati, hanya penampilan yang cantik tidak cukup untuk membuat orang di sekitarnya menjadi takut. Hahaha, sebenarnya itu adalah gadis Yue. Saya yang dulu ini sebenarnya tidak melihat Anda sebelumnya.
Ini adalah sekelompok orang yang sangat bebas sehingga mereka membutuhkan pemukulan. Apa yang bisa dibicarakan dengan mereka? Ucap Penatua Liu. Penatua Liu itu juga mengalihkan pandangannya ke arah wanita berpakaian perak itu. Ketika dia mendengar suara itu, dia sedikit terkejut sebelum dia langsung tertawa. Penatua Liu, ucap wanita itu. Wanita berpakaian perak itu tidak mempertahankan sikap acuh tak acuh ketika berhadapan dengan Penatua Liu. Senyum seperti epilum muncul di wajahnya, menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi sedikit linglung ketika mereka melihat senyum ini. Gadis Yue, tingkat mana yang ingin Anda masuki selama kunjungan ini? Tanya Penatua Liu. Penatua Liu melirik tubuh Xiaoyan dan Wu Hao yang kaku sebelum dia segera tersenyum dan bertanya kepada wanita berpakaian perak itu. Sikapnya jelas jauh lebih ramah daripada ketika memperlakukan siswa lain. Wanita bergaun perak itu sedikit ragu sebelum menjawab. Tingkat 6? Itu adalah level yang seseorang harus memiliki kekuatan Dowling bintang 6 sebelum masuk. Jangan bilang bahwa senior Han Yu sudah mencapai tingkat seperti itu. Kata-kata wanita itu segera menyebabkan gelombang kaget dipancarkan dari kerumunan di sekitarnya. Penatua Liu itu juga agak terkejut dengan jawaban dari wanita berpakaian perak itu. Matanya yang memiliki kilatan tersembunyi perlahan-lahan menyapu tubuh yang terakhir. Sesaat kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Sepertinya dalam beberapa tahun, kamu adalah gadis yang akan memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai pangkat penatua Akademi Dalam. Bakat dan kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar membuat orang lain kagum," ucap Penatua Liu. Ini semua berkat menara penyulingan cek. Ini semua berkat menara pemurnian Ki Api Langit. Jika saya berlatih sendiri, kemungkinan besar saya akan paling banyak baru saja memasuki kelas Dowling, ucap Han Yu. Wanita berpakaian perak itu menggelengkan kepalanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Wu Hao di tengah orang banyak. Dia sedikit membelah bibir merahnya. Penatua Liu, mengapa kamu tidak pertama-tama menghilangkan orang-orang ini dari jeratan Fallen Heart Flame? Kalau tidak, mungkin ada banyak kerusakan pada tubuh mereka jika Anda terlambat, ucap Han Yu. Penatua Liu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Han Yu, berapa lama kamu bertahan dipanggang oleh Fallen Heart Flame ketika kamu pertama kali memasuki menara pemurnian Ki Api Langit saat itu?" tanya Penatua Liu. Alis Han Yu sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum berkata, 17 menit, ucap Han Yu. Ketika seseorang pertama kali memasuki menara pemurnian Ki Api Langit, sebenarnya mungkin untuk menilai potensi seseorang. Karena semua siswa baru tidak tahu bagaimana menyebabkan api Fallen Heart Flame ketika mereka pertama kali dibakar olehnya. Oleh karena itu mereka yang bisa bertahan lebih lama berarti bahwa perlawanan mereka terhadap api lebih kuat. Ini adalah manfaat besar bagi mereka ketika mereka masuk dan berlatih di dalam menara di masa depan. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ini tidak dapat dianggap benar-benar akurat, namun itu bisa dianggap sebagai tes samar, ucap Penatua Liu. Penatua Liu tersenyum dan menjawab sekali lagi, "Saat ini kedua orang ini tampaknya telah bertahan selama 8 menit, bukan? Ini sudah bisa dianggap tidak buruk," ucap Penatua Liu. Penatua Su ingin menguji batas mereka. Mari kita coba. Jika saya menebak dengan benar, pemuda berjubah hitam ini adalah Xiaoyan, anak kecil yang memimpin siswa baru tahun ini dalam kompetisi berburu energi api dan mengalahkan semua siswa yang lebih tua termasuk kedua kelompok penghalang kejahatan hitam putih. Baru-baru ini dia juga sering disebutkan di antara kita para tetua, ucap Penatua Liu. Penatua Liu melirik penguasa Xuan berat yang sangat besar di belakang punggung Xiaoyan dan tersenyum ketika dia berbicara. "Dia adalah Xiaoyan?"
Mendengar kata-kata Penatua Liu, tidak hanya siswa yang lebih tua di sekitarnya mengeluarkan banyak seruan, tetapi kejutan juga melintas di mata Han Yu yang dingin dan acuh tak acuh. Penatua Liu mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya berhenti pada Xiaoyan dan Wu Hao. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya ketika dia menunggu kedatangan batas mereka. Penatua Liu mengangguk sambil tersenyum. Ya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka silakan turun tangan. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Saat Penatua Liu menunggu, dia takut menunda waktu pelatihan Han Yu. Karena itu dia tersenyum dan mendorongnya untuk pergi. Tidak apa-apa. Saya juga ingin melihat berapa lama murid baru ini yang memiliki reputasi yang sangat baik. Bahkan sebelum dia masuk ke akademi dalam dapat bertahan, ucap Han Yu. Han Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Sepasang mata dingin menyapu Xiaoyan dan Wu Hao. Selama beberapa hari ini, dia juga mendengar cukup banyak berita mengenai kumpulan siswa baru ini. Mereka mampu mengalahkan semua kelompok siswa yang lebih tua dalam kompetisi berburu energi api. Sementara sesuatu seperti ini sepertinya tidak pernah muncul selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dia memiliki minat pada pemimpin siswa baru ini yang dia dengar tetapi tidak pernah bertemu. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang memiliki minat seperti itu. Setelah mendengar Penatua Liu mengungkapkan identitas Xiaoyan, siswa yang lebih tua di sekitarnya yang awalnya ingin pergi juga menghentikan langkah kaki mereka. Masing-masing dari mereka melemparkan pandangan yang berisi berbagai emosi ke arah dua orang yang hadir itu. Mereka juga ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki kekuatan yang sesuai dengan yang mereka dengar. Karena beberapa orang menyebarkan identitas Xiaoyan, ada siswa yang lebih tua yang berulang kali datang. Karena itu, lingkaran kerumunan manusia tumbuh semakin besar. Jika bukan karena ruang di dalam menara ini menjadi sangat luas, kemungkinan kemacetan akan benar-benar terbentuk. Seiring berlalunya waktu, goncangan mata para pengamat di sekitarnya juga semakin kaya. Ini karena sampai saat ini, mereka berdua benar-benar bertahan selama 14 menit. Selain itu, wajah mereka terlihat seperti arang terbakar, tetapi mereka tampaknya tidak mencapai batasnya. Tidak buruk. Penatua Liu menarik janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Matanya juga berisi kekaguman. Waktu terus mengalir, namun pada tanda ke-16 menit, tubuh Wu Hao tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat adegan ini, siswa di sekitarnya tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Wu Hao telah mencapai batasnya. Melihat reaksinya, Penatua Liu mengulurkan tangan kanannya yang seperti cakar dan layu. Dia membidik tubuh Wu Hao yang baru saja mulai bergetar di udara kosong. Di ujung jarinya, ada gumpalan api putih krem yang perlahan muncul. Nyala api menggumpal di ujung jarinya dan akhirnya membentuk api yang berputar berulang kali. Jari Penatua Liu dengan lembut menjentikkan api yang berputar. Dia melihat api yang berputar dengan cepat meninggalkan tangannya dan menggantungkan satu kaki dari hati Wu Hao. Keluar! Telapak tangan Penatua Liu berputar sedikit ketika dia mengeluarkan teriakan lembut. Orang hanya bisa melihat api berwarna krem berputar dengan cepat dan gelombang kekuatan isap menyebar. Akhirnya di bawah daya tarik nyala api ini, gumpalan api tak terlihat yang agak bengkok ditarik dengan paksa dari hati Wu Hao. Akhirnya itu tersedot ke dalam nyala api yang berputar dan dengan paksa dihancurkan menjadi ketiadaan. Saat gumpalan api tak terlihat meninggalkan tubuhnya, tubuh gemetar Wu Hao segera berhenti. Kakinya menjadi lemah dan pantatnya jatuh ke tanah. Ekspresi arang yang terbakar juga dengan cepat menghilang. Dia terengah-engah seperti banteng liar mengeluarkan suara. Pada saat ini, tubuh dan jiwanya berada dalam kondisi yang sangat lelah, dan dia tidak memiliki sedikit pun suasana hati untuk melihat kerumunan di sekitarnya. Hahaha, 16 menit. Apalagi ini setelah terkikis oleh Heart Flame tanpa tindakan pencegahan apapun. Hasil ini tidak buruk.
Penatua Liu tersenyum dan memuji ketika dia memandang Wu Hao yang duduk di tanah. Kelompok siswa baru ini tampaknya benar-benar sedikit lebih kuat daripada angkatan sebelumnya, ucap Penatua Liu. Han Yu yang berdiri di dekatnya juga mengangguk. Setelah semuanya, meskipun dia telah bertahan selama 17 menit, ada seseorang yang mengatakan kepadanya apa yang harus dia lakukan ketika dia pertama kali memasuki menara pemurnian Ki Api Langit. Inilah sebabnya dia bisa bertahan begitu lama. Karena itu dia bisa dianggap telah menipu. Xiaoyan itu sebenarnya dia terus bertahan. Resistensi api semacam ini bahkan bisa dibandingkan dengan orang itu. Mata Han Yu sekali lagi bergeser ke arah Xiaoyan yang matanya masih tertutup saat dia bergumam dengan cara terkejut yang lembut. Tidak heran dia mampu memimpin siswa baru untuk mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua. Anak kecil ini memang memiliki beberapa kemampuan, ucap Penatua Liu. Penatua Su tersenyum ketika dia memandang Xiaoyan yang masih bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda telah mencapai batasnya. Sekali lagi tangannya dimasukkan ke lengan bajunya ketika dia berkata, "Bagus, hari ini saya yang lama ingin melihat berapa lama Anda benar-benar bisa bertahan." Pada saat kata-kata Penatua Liu ini baru saja terdengar, ketika semua orang melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Baru saat itulah mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Untungnya orang ini tidak melakukan hal yang sangat mengejutkan, seperti ketika dia memimpin siswa baru untuk mengalahkan siswa yang lebih tua. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan terlalu berat bagi mereka yang telah bertahan kurang dari 10 menit saat itu. Penatua Liu terkejut ketika dia melihat ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena kecewa ketika dia tertawa getir. Harapan saya memang agak terlalu tinggi. Penatua Liu, sudah hampir 18 menit. Perlawanan semacam ini terhadap Heart Flame sudah dianggap hebat. Seseorang sulit menemukan orang seperti itu di dalam akademi dalam. Melihat mata Penatua Liu, Han Yu berbicara dengan cara yang tidak berdaya. Apakah kata-kata yang dia ucapkan tidak menyebabkan siswa lain merasa malu di hati mereka? Hahaha, ini memang sangat bagus. Penatua Liu tertawa dengan malu. Dia melambaikan tangannya dan api berputar berwarna putih krem muncul. Dia menjentikan jarinya dan api berputar sekali lagi dan berhenti di depan hati Xiaoyan. Api putih pucat menyinari wajah merah bara Xiaoyan sampai dia tampak sedikit aneh. "Keluar!" Teriakan lembut lainnya terdengar. Api berputar tiba-tiba berputar liar. Namun pada saat ini sesuatu yang menyebabkan orang terpana muncul sangat tiba-tiba. Saat api berputar-putar, nyala api yang tak terlihat mirip dengan apa yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebagai gantinya, setelah tumpul sesaat, sekelompok besar api berwarna hijau tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya itu membentuk gelombang berwarna hijau. Dalam satu tegukan, itu menelan api berwarna putih krem milik Penatua Liu. Tidak hanya api berwarna putih gagal berhasil menghancurkan api hijau dengan paksa seperti sebelumnya, tetapi malah ditelan tanpa bisa menahannya. Adegan aneh ini menyebabkan siswa di sekitarnya tertegun. Setelah inti api teratai hijau menelan api berwarna krem, itu tidak segera menghilang. Ketika tidak ada yang mengendalikannya, itu tampaknya memiliki fungsi untuk secara otomatis melindungi pemiliknya. Oleh karena itu, setelah menelan api berwarna krem yang menjadi ancaman terhadap Xiaoyan, itu bergerak ke arah napas yang menyerang dan langsung menyapu ke arah Penatua Liu. Energi yang langsung meletus tidak hanya menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi pucat karena keterkejutan itu, tetapi juga menyebabkan wajah Penatua Liu bergerak sedikit. "Minggir!" Api berwarna hijau datang menyapu ketika Penatua Liu merasakan serangannya yang tidak pandang bulu. Dia buru-buru berteriak dengan keras. Mendengar teriakan Penatua Liu, para siswa di sekitarnya buru-buru menarik diri kembali. Dalam sekejap, bagian dalam menara menjadi kacau.
Satu demi satu banyak tokoh manusia buru-buru mundur. Mereka takut api berwarna hijau dari sumber yang tidak diketahui akan menyapu mereka. Wajah Penatua Liu menjadi serius ketika dia melihat nyala api berwarna hijau menyapu ke arahnya. Dia melambaikan kedua tangannya dan nyala api berwarna krem keluar dari tangannya. Akhirnya itu dengan cepat membentuk penghalang api. Dia melemparkan tangannya dan menutup pisauan dan api berwarna hijau yang datang menyapu di dalamnya. Api berwarna hijau masih datang mengejar tanpa henti. Akhirnya di bawah tatapan semua orang, itu bertabrakan dengan penghalang api berwarna krem itu. Bung! Saat mereka bersentuhan, gelombang energi yang liar dan keras muncul, mengguncang penghalang api yang hingga bergetar dengan cepat. Suara yang sangat besar dan eksplosif membawa gelombang panas yang bergejolak saat mengguncang seluruh menara pemurnian ki api langit sampai mulai bergetar sedikit. Sebelum tubuh Hanyu menarik diri kembali, Deoki dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang energi cahaya di tubuhnya. Riak berulang kali terbentuk pada penghalang energi ketika dia menerima gelombang sisa dari serangan energi itu. Beruntung tidak membahayakan tubuh Hanyu. Hanya ketika dia mendengar suara keras itu perlahan memudar, dia buru-buru melemparkan pandangannya ke tempat ledakan itu terjadi. Dia sedikit terkejut setelah melihat pemandangan yang jelas itu. Dia segera membuka mulutnya sedikit, hatinya dipenuhi dengan keheranan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.